welcome back to my YouTube channel. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Di video kali ini aku bakal ngasih lagi bisa dibilang sih tips and trick ya tentang kesehatan lagi. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku. Buat kalian yang baru tahu channel aku, silahkan klik tombol merah di bawah ini dan aktifin notif loncengnya biar kalian selalu update setiap aku upload video baru. Sebelum ke videonya, silahkan klik tombol like di bawah ini dan boleh komen juga aku bikin video apa selanjutnya, dan juga boleh share ke seluruh sosial media kamu, dan juga follow juga Instagram aku di @rahmameo dan di @haimeo. Jadi di video kali ini mungkin agak sedikit sensitif pembahasannya karena ya lagi-lagi soal kesehatan dan menstruasi. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin 5 mitos yang selama ini ternyata salah. Nah, tapi disclaimer nih ya, wajib kalian perhatikan bahwa di sini aku membahasnya bukan berdasarkan konteks religi atau membahas konteks budaya atau lain-lainnya. Pokoknya aku di sini baru ngebahas 5 mitos ini berdasarkan kesehatan, versi kesehatannya menurut gimana ya, ya gitulah guys. Pokoknya intinya bukan membahas ini berdasarkan budaya, agama dan lain-lainnya, tapi di sini kita bahas dalam segi kesehatannya. Dan ternyata guys, selama ini aku juga ada beberapa sih yang salah, kayak ternyata ini nggak boleh, katanya nggak boleh, ternyata boleh guys. Nah, jadi masih banyak yang kadang aku salah juga. Nah, aku luruskan di sini yang ternyata selama ini aku lakuin ternyata salah. Jadi aku nggak mau kalian juga salah seperti aku. Oke, jadi yang pertama adalah mitos soal nggak boleh potong kuku ketika sedang menstruasi. Oke, kita bahas menurut versi kesehatan. Nggak boleh potong kuku ketika menstruasi. Oke. Itu kalau menurut banyak orang yang bilang nggak boleh, ya ada yang katanya inilah itulah ya. Tapi menurut versi kesehatan nih, dalam segi kesehatan nih nggak boleh potong kuku. Sekarang gini caranya, misalnya kalian makan pakai tangan, ya meskipun kalian udah cuci tangan, tapi kuku-kuku kalian panjang nggak kalian potong, kan kita nggak tahu itu kuku bersih apa enggak ya kan. Bisa jadi kuku kalian kotor ketika kalian makan gini, kumannya pindah guys dari kuku ke mulut kalian, ke tubuh kalian. Secara ya, menstruasi itu rata-rata sekitar semingguan. Secara gini, seminggu kalian nggak potong kuku sampai item-item nggak kalian potong karena katanya ini itu. Ya sekarang pikir aja deh, menurut versi kesehatan, kalau kuku udah item-item, udah panjang, terus kalian makan pakai tangan, kalian nggak potong kuku karena lagi menstruasi, itu aduh, lebih baik dipikirkan lagi. Nah, yang kedua adalah nggak boleh keramas ketika sedang menstruasi. Lagi-lagi nggak boleh keramas ketika menstruasi. Tadi potong kuku, sekarang nggak boleh keramas. Oke, nggak jauh berbeda dengan yang kuku tadi. Ya, secara gini, kalian menstruasi rata-rata semingguan. Ya, ada yang lebih. Tapi rata-rata seminggu kalian nggak keramas gitu, wah parah sih, lepek. Apalagi buat kalian yang biasa di luar panas-panasan, terus yang nggak hijaban juga kan pasti bakal lepek banget ya, bakal kayak bau banget, berminyak banget, terus pasti juga kotoran-kotoran rambutnya tuh kayak udah ngedekem selama 1 minggu. Kalian bela-belain gak keramas selama 1 minggu cuma karena ini itu. Jadi kalau dari segi kesehatan ya minimal kan keramas seminggu 3 kali, seminggu 2 kali lah ya. Kalau kalian dalam seminggu menstruasi nggak keramas, bisa dibayangin betapa lepeknya rambut kalian, betapa baunya rambut kalian, betapa kotornya rambut kalian ya. Meskipun setelah seminggu nanti kalian akan keramas ya, tapi kan sama aja guys. Kalian nggak keramas selama 1 minggu kan juga lepek. Orang biasanya kita nih, biasanya berhari-hari kita keluar panas-panasan, di luar kena polusi udara dan sebagainya, terus kita nggak keramas selama 3 hari aja rambut udah mulai lepek, udah mulai berminyak, apalagi ini seminggu guys. Nah, yang ketiga ini yang sering aku lakuin juga sih, dan kata orang nggak boleh ngelakuin ini ketika menstruasi, yaitu minum air dingin. Ternyata
Ingat guys, minum air dingin yang kata orang nggak boleh. Aku juga tahu dari beberapa orang sih yang katanya nggak boleh minum air dingin ketika menstruasi, nanti darahnya nggak beku, itu yang bikin sakit. Ternyata itu salah besar guys, salah besar. Kok bisa salah besar sih? Loh, kan efek juga sih, secara logika bener juga sih kalau kita minum air dingin terus nanti darahnya nggak beku. Tunggu dulu. Yang kita makan atau yang kita minum atau yang kita konsumsi itu beda saluran sama saluran dimana kita yang ini perihal menstruasi gitu loh, kan ada salurannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita konsumsi sesuatu kayak makanan atau minuman, itu tuh dari mulut kita ke lambung kita ke pencernaan. Jadi udah beda jalur guys. Dan ternyata itu nggak ngefek, nggak bikin penyebab sakit dari menstruasi. Nah guys, jadi apapun yang kita minum, apapun yang kita konsumsi, misalnya air dingin atau air panas, panas apapun, sedingin apapun ya, ketika kalian minum, dia nggak akan dingin lagi guys, di tubuh kita akan menyesuaikan dengan suhu tubuh normal kita. Jadi semisal kita minum air yang dingin banget, bener-bener air yang dingin parah nih, ibaratkan air es batu yang meleleh terus kita minum gitu kan, itu dingin banget ya, terus kita minum ke tubuh kita, terus suhu dinginnya itu masih akan sama dengan ketika kita minum, yang masuk ke tubuh kita akan sama ketika sebelum kita minum. Itu tuh nggak banget guys, bukan guys. Jadi segala sesuatu yang kita minum, suhunya seperti apapun, ketika sudah masuk ke tubuh kita, dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi sekali lagi, tolong dengan sangat ya guys, minum air es nggak ngaruh dengan rasa nyeri haid kalian yang bikin darah kalian membeku. Karena aku juga sering salah sih guys, ternyata. Hehe. Yang selanjutnya, yang keempat adalah nggak boleh olahraga ketika sedang menstruasi. Dengar guys, justru kita kadang nyeri haid itu diakibatkan kita juga jarang olahraga. Nah, kalau misalnya pas haid kalian nggak boleh olahraga, terus gimana? Ya bakal nyeri lah guys. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja guys. Tapi olahraganya juga yang jangan yang aneh-aneh ya guys. Semuanya yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, yang sekiranya kalian lakuin itu masih nyaman di tubuh kalian. Misalnya kayak lagi hari pertama nih, ya lagi nyeri-nyerinya, kalian lari-lari nih, kalian olahraga jogging, lari atau gimana atau sejenisnya, itu kan bikin kayak jadi nggak nyaman ya, karena semakin kita kenceng larinya semakin deras gitu, deras. Itu kan ya nggak juga guys. Jadi ya yang normal-normal aja boleh olahraga, tapi yang sekiranya masih wajar lah untuk dilakukan. Dan justru olahraga itu bikin kita jadi mengurangi rasa nyeri haid kita dan memperlancar haid kita juga. Jadi kalau kalian lagi menstruasi nggak olahraga, ya kalau sakit jangan nyalain, karena kalian aja bilang olahraga nggak boleh ketika menstruasi. Ingat, boleh tapi yang sewajarnya, yang sekiranya kalian lakuin aman atau nyaman di diri kalian. Yang terakhir adalah gak boleh minum soda ketika menstruasi. Tunggu dulu, simak baik-baik. Banyak yang bilang katanya kalau minum soda bikin lancar menstruasi, atau buat kalian yang kayak telat-telat dikit menstruasi, minum aja soda-sodaan nanti jadi bisa mens lagi kayak gitu. Guys, nggak ada hubungannya guys, nggak ada hubungannya, please, tolong, nggak ada hubungannya sama sekali antara minum soda dan memperlancar menstruasi. Itu sangat-sangat tidak ada hubungannya. Karena proses menstruasi kita itu ada arahnya tersendiri guys, jadi nggak ada hubungannya dengan si soda-soda itu tadi. Karena guys, perjalanan si menstruasi ini itu semua diatur oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi yang bikin memperlambat menstruasi kalian atau mempercepat menstruasi kalian, semua hubungan tentang menstruasi itu diatur oleh dua hormon itu tadi. Biasanya kalau kalian lagi stres, kalau aku lagi stres, itu berarti mensnya lebih cepat, lebih maju. Atau bisa jadi buat kalian yang lagi stres, menstruasinya jadi lambat, jadi telat. Itu bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi telatnya menstruasi.
Nah, kalau kalian masih berpikiran bahwa dengan minum soda akan memperlancar atau mempercepat proses menstruasi, itu salah besar. Karena di dalam, hampir mau nyebut merek guys, karena di dalam minuman bersoda ini, si soda ini adalah minuman yang berkarbonasi atau yang mengandung karbonasi. Karena kandungan dalam soda-sodaan itu bisa membuat sel-sel yang ada di tubuh kita menjadi rusak dan itu bisa memicu radikal bebas. Nah, jadi sekali lagi perihal si soda ini memperlancar atau mempercepat menstruasi itu nggak ada hubungannya sama sekali dan itu salah besar. Jadi sekian dulu video dari aku seputar mitos-mitos yang sering kalian dengar perihal menstruasi. Jadi kalau kalian suka video ini, kalian silakan like videonya dan share ke teman-teman kalian di sosial media kalian, dan subscribe juga channel aku buat yang belum subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton dan klik video ini dan dari awal sampai akhir udah dengerin ocehan aku ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.